Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala al-Qur'ana hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan tafsir Ali Imran ayat 8 dan 9. Berdoa setelah kita membahas ayat yang sebelumnya tentang ayat-ayat yang muhkamat dan ayat-ayat yang mutasyabihat. Doa ini tidak lebih dari orang yang mentakwil, yang menjelaskan dan mencari tahu ayat-ayat mutasyabihat. Nanti bisa belok, nanti bisa sesat. Kalau muhkamat jelas, ya maksudnya tidak ada perbedaan dalam penafsiran dan pemahaman. Kalau toh berbeda pun ada dasarnya. Nah, muhkamat itu namanya ummul kitab. Karena jelas tidak ada perbedaan dalam pemahaman, maka dinamakan ummul kitab. Pokok Al-Quran yang dijadikan sandaran hukum. Itu yang kemarin, yang minggu kemarin. Kalau mutasyabihat, ayat-ayat yang kandungan makna dan maksudnya tidak bisa dipahami secara jelas dan pasti. Akan tetapi zahir ayat itu berbeda dengan makna yang dimaksudkan. Seperti ayat-ayat di permulaan. Alif lam mim, alif lam ra, toha, sod, nun. Itu mau dijelaskan oleh kita, bisa belok, bisa sesat kita. Ya, maka caranya ayat-ayat yang seperti tadi mutasyabihat imani oleh kita. Jangan ditakwil-takwil, jangan ditafsir-tafsir, nanti pusing sendiri. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas. Nah, nanti pusing. Ya, sumastawa alal ars, kemudian naik ke atas aras. Alal arsis tawa, bersemayam di atas. Nah, yang seperti ini itu mutasyabihat, dan minggu kemarin ayat-ayat mutasyabihat sudah dicontoh. Oleh karena itu, di Ali Imran ayat yang ke-8 dan 9 kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana, ini mereka berdoa, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana, janganlah engkau jadikan ya kecenderungan, kecondongan hati kami kepada kesesatan.
ba'da iz hadaitana, sesudah engkau memberikan hidayah petunjuk kepada kami. Wahab, dan karuniakanlah dan limpahkanlah dan berikanlah lana kepada kami milladunka, di sisi engkau ya Allah, rahmatan, yaitu rahmat. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, adalah engkau, al-wahhab, maha pemberi karunia. Rancak diagih namo awa wahhab, anak awa wahhab, ya cucu kita wahhab, tapi idealnya pakai Abdul Wahhab. Tapi ada juga di muka bumi ini, di daerah Timur Tengah sana, ada orang yang mengasih nama Abdul Jahannam. Ini ngeri ini, hamba Jahannam. Tidak tahu tuh maksudnya itu. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas. Jami', Masjid Jami' Nurul Huda, Jami'. Apa artinya? Engkau mengumpulkan di dunia ini yang dijuluki Jami', istilah untuk masjid kan tidak dikatakan Masjid Jami' Al-Azhar, tapi ya Jami' Al-Hajar. Artinya apa? Jami' itu adalah induk dari masjid-masjid di mana sekampung, sekota, sekebun itu adalah di satu tempat kumpul untuk beribadah sholat. Maka ada istilah Masjid Al-Jami'. Nah, berbeda dengan Indonesia, pakai tipologi masjid. Ya, kalau masjid negara, Istiqlal, masjid negara. Kalau provinsi, masjid raya. Ya, kalau untuk kota, kabupaten, masjid agung. Makanya masjid agung yang di Asliyah, karena sudah ada Islamic Center, Masjid Agung Manaruni pindah. Itu sudah pakai keputusan. Jadi Masjid Agung. Kalau masjid di kecamatan itu namanya masjid besar. Kalau masjid di desa dan kelurahan, masjid jami'. Berarti masjid kita itu tipologinya adalah masjid kelurahan. Si lain bawah namanya masjid jami'. Ada kata-kata jami' di sini, Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, jami'un nas, mengumpulkan manusia, liyaumil la raiba fi, untuk menerima pembalasan di hari yang tidak ada keraguan padanya, la raiba fihi. Di surah Al-Baqarah ada Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yukhliful mi'ad, Allah tidak menyalahi janji. Ini tentang mereka ya yang dikhawatirkan sesat ketika mentakwil, mentafsirkan ayat-ayat yang belum jelas, hurufun muqatta'ah misalnya, dan juga ayat-ayat yang belum mampu untuk ditafsirkan. Hanya Allah yang tahu. Akhirnya ucapkanlah Rabbana, supaya tidak sesat setelah diberikan hidayah, petunjuk ayat-ayat Allah. Rabbana, ya Rabb kami, ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya.
Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah engkau memberikan petunjuk. Jangan sampai menyimpang. Contoh tafsiran Darmo Gandul di tahun 80-an sampai 90 itu viral ketika itu. Muncul ke permukaan. Zalikal kitabu. Zalika itulah alat kemaluan. Kan salah. Itulah. Itu tafsirnya entah tafsir kemana coba. Padahal sudah jelas tidak ada keraguan dalam Alkitab Al-Quran. Oleh karena itu termasuk yang mutasabihat, ya, jangan sampai kita sesat. Toha ditafsirkan, cari tafsirnya, pusing sendiri dia. Ya. Jangan sampai menyimpang dari petunjuk, padahal Allah sudah memberikan jalan hidayah. Janganlah engkau jadikan kami seperti orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat kesesatan. Mereka mengikuti ayat-ayat Al-Quran yang mutasabih. Tetapi tetapkanlah, teguhkanlah hati kami pada jalanmu yang lurus. Mana jalanmu yang lurus? Agama Islam. Itu yang Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Kemudian wahab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Kenapa memohon rahmat, minta rahmat? Agar hati menjadi teguh. Kesatuan kami terhimpun. Iman dan keyakinan kami bertambah karenanya. Jadi bukan dengan ayat bertambah sesat. Seharusnya dengan ayat-ayat Allah itu menjadi teguh hati, kemudian menjadi kesatuan terhimpun, iman dan keyakinan bertambah. Itu seharusnya dengan ayat-ayat. Contoh seperti kenapa batu-batu meluncur jatuh, dihanyutkan oleh banjir bandang Galodo. Hakikatnya batu itu berdasarkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-74, min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Jadi bukan meluncur jatuh begitu saja batu itu, tetapi takut kepada Allah. Batu lado takut kepada Allah. Batu cincin takut kepada Allah. Batu bara takut kepada Allah. Tersandung batu, orang yang tersandungnya takut atau batunya yang takut. Mudah-mudahan yang tersandung takut kepada Allah, batunya jelas takut kepada Allah. Batu Palano takut kepada Allah. Batu Taba, banyak batu. Ujung Batu, banyak. Kapalo Batu, bahaya juga Kapalo Batu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia. Ada riwayat Ibnu Abi Hatim, Ummu Salamah bahwa Nabi SAW mengucapkan doa berikut, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Nah, tolong ini sering-sering dibaca, karena ini yang sering dibaca oleh Nabi. Ya. Doa ini sering dibaca oleh Nabi. Sehingga ada di bawah panjang sekali ya riwayatnya. Salah satunya karena Rasulullah, kita ambil potongan hadis yang di bawah.
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Qultu ya Rasulullah ma aksaru ma tad'u bi hadzal du'a? Faqala laisa min qalbin illa wa huwa baina usbu'ain min asabi'ir rahman in sa'a ayyuqimahu aqamahu wa in sa'a ayyuzigahu azagahu. Jadi yang tercantum di buletin halaman 2, lihat tulisan bahasa Arabnya, min qalbin illa wa huwa. Nah, di sana bukan bainu tapi baina. Lihat barisnya. Bukan bainu tapi baina. Ada di tepi sebelah kiri. Baris ketiga dari bawah. Ada illa wa huwa baina. Baina usbu'ain, bukan bainu usbu'ain. Itu idofah mudhof ilaih. Baina usbu'ain min asabi'ir rahman. Ini yang sering dibaca oleh Rasulullah. Mana yang sering dibaca oleh Rasulullah? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Ini harus sering dibaca. Baik doa yang di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 8 dan 9. Dan termasuk doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah. Ya muqallibal qulub. Karena yang mampu membolak-balikan hati, Allah. Hati itu dinamakan qalbun, dinamakan muqallib. Suka membuat. Karena muqallib, hati ini suka bolak-balik. Pernah enggak ibu menginginkan sesuatu tapi bolak-balik? Karajokan enggak? Peka suruh enggak? Bolak-balik hati. Pernah enggak? Ibu waktu wasabalu nikah jo suami awak, kok pernah enggak? Jadi enggak jo inyo. Batu ha? Pernah enggak? Hah? Atau apa-apa begitu pulo. Deh awak. Lah biarlah jo inyo salah. Kido tibojonan kame. Lah bolak-balik hati kuat. Inyo atau inyo. Tuh. Bolak-balik hati, bolak-balik. Itu biasa. Begitu juga dalam ketaatan, begitu juga dalam masalah ayat-ayat ini. Hati ini suka bolak-balik. Jangan sampai nanti setan masuk. Oleh karena itu, minta keteguhan di dalam agama kepada Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Bapak Ibu rahimakumullah, di halaman 2 itu didahulukan hadisnya. Kami memohon kepada Allah, Tuhan ya kami, semoga Dia tidak menjadikan hati kami sesat sesudah Dia memberikan hidayah petunjuk, dan kami memohon kepadanya semoga Dia menganugerahkan kepada kami rahmat dari sisinya, karena sesungguhnya Dia Maha Pemberi karunia. Jadi kalau minta rahmat, hidayah kepada Allah. Tapi kalau ingin minta alat-alat bangunan, minta ke rahmat bangunan. Halo? Allah memberikan kenikmatan sesuai dengan surah Al-Anfal ayat sabaleh. Itulah yang dialami. Cek Al-Anfal ayat sabaleh pasti. Dan ingatlah ketika Allah memberikan rasa ngantuk kemudian tidur, itu merupakan ketenangan dan ketentraman. Jadi awak ngantuk lalu bakar ruah, berarti Allah memberikan ketenangan.
Jangan sekali-kali digaduh di awak. Makanya kalau ada di masa jiko pagi ko lalu sadonyo baranti ambo ceramah. Nggak mungkin ngece-ngece surang ambo. Pak, Mas, sehat Pak? Alhamdulillah. Ini tim ya, tim Ustadz, ya Allah, tim Ustadz Risawadi, Pak Bas, beliau tiba di sekolah. Oh, Batu Sangka ya? Iya. Menyusul di sini. Alhamdulillah sehat. Beliau yang memvideokan, yang membuat TikTok, yang Facebook, Buya Ristawardi. Sekarang hadir di sini. Alhamdulillah. Yang ya, sama. Kemudian di halaman 3 hadis riwayatkan pula oleh Abu Daud, Nasai, Ibnu Mardawai dari Siti Aisyah bahwa Rasulullah apabila terbangun di malam hari mengucapkan doa la ilaha illa anta subhanaka Allahumma inni astaghfiruka li zambi wa as'aluka rahmah Allahumma zidni ilman ya wala tuzigh qalbi ba'da iz hadaitani wa habli min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Doa-doa yang ada di sini baik doa yang dalam surah Ali Imran ayat yang ke-8 dan ke-9, kemudian doa-doa yang dibacakan dan diamalkan oleh Rasulullah mohon untuk dibaca oleh kita hafal. Dah hafal-hafal terus lihat ya buletin ini. Tiap hari baca termasuk doa yang di halaman 3 di buletin kita, la ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau, subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, astaghfiruka li zambi, memohon ampun kepadamu atas dosa-dosaku, wa as'aluka rahmatan, dan memohon rahmat kepadamu, Allahumma zidni ilman, ya Allah tambahkanlah ilmu kepadaku, wala tuzigh qalbi ba'da iz hadaitani, janganlah engkau sesatkan hatiku sesudah engkau memberikan petunjuk, wahabli, dan anugerahkan karuniakanlah kepadaku min ladunka, di sisimu, rahmatan, yaitu rahmat, innaka sesungguhnya engkau ya Allah antal wahab, engkau adalah maha pemberi karunia. Baca ini terus, doanya ada ini, insya Allah. Kalau minta kasih, minta ke rahmat bangunan. Kemudian di ayat yang terakhir, ya, di ayat yang terakhir, Robbana innaka jami'un nas. Ini supaya kita takut nih kepada Allah. Kalau masih juga sampai akhir hidup kita berada dalam kesesatan, ya. Sekarang yang sedang viral itu ada beberapa aliran-aliran kepercayaan yang menyimpang. Terdeteksi kemarin saja di Sumatera Barat sudah mencapai puluhan aliran dan paham sesat. Ya. Kalau tidak betul kaji kita, tidak banyak menuntut ilmu, bisa sesat kita. Makanya ada doa yang tadi, Robbi zidni ilman, ya Allah tambahkan untukku ilmu, bertambah ilmu. Terakhir, Robbana innaka jami'un nas liyaumil la raiba fihi, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau mengumpulkan manusia untuk menerima pembalasan. Mohon maaf, yang di buletin itu salah, bukan pembatasan, tetapi pembalasan.
Ya, yang dalam kurungnya pembalasan, bukan pembatasan. Kalau batas berarti batas. Hari yang dimana tidak ada keraguan. Mereka mengatakan pula dalam doanya bahwa sesungguhnya Engkau ya Tuhan kami akan menghimpun semua makhlukmu di hari kiamat nanti. Dan kelak Engkau akan memutuskan peradilan di antara mereka serta memutuskan perihal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Lalu Engkau membalas tiap-tiap orang sesuai dengan amal perbuatannya dan kebaikannya serta keburukannya juga akan dibalas apa yang dikerjakan selama di dunia. Tidak ada yang tertinggal. Itu yang mengerikan itu. Sianan sase dikumpulkan orang-orang nan sase. Sianan ikui Fir'aun, ada liwa'u Fir'aun, ada bendera Fir'aun, siapa di belakangnya. Jadi dan suku-suku kekuasaan jabatan itu bahkan tidak mau lengser-lengser, itulah pengikut Fir'aun. Yang suka menindas, menyusahkan orang banyak, Fir'aun. Yang suka melecehkan kebenaran, Fir'aun. Yang mengaku Tuhan, Fir'aun. Siapa yang disuruh oleh Fir'aun untuk membuat bangunan untuk naik ke langit? Siapa? Menterinya, betul, Haman Buajian. Haman buat bangunan untuk naik ke langit. Sebenarnya untuk mengelabui, mengicuh pengikut-pengikut Fir'aun dan untuk melecehkan Musa serta orang-orang beriman. Artinya apa? Ketika naik ke atas bangunan pencakar langit yang dibangun oleh Haman, maka berdirilah Fir'aun. Dicalia, suuk, kida, lakang, bawah. Ketahuilah bahwa setelah saya naik ke atas, ternyata tidak ada Tuhan Musa itu tidak ada. Model itulah Fir'aun ratusan tahun menjabat, tidak ada yang boleh menyingkirkannya. Jadi kalau nan kalama di Jawa menjabat, nanti bersama Fir'aun nanti. Sianan kayo saroman Korun, maka nanti di belakang Korun. Mudah-mudahan kita di belakang liwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kita berada di belakang bendera Rasulullah SAW. Ramaikan masjid ini. Kita hidupkan dan alhamdulillah pada umumnya pengurus yang sekarang ini adalah orang-orang yang rajin dan jamaahnya rajin ke masjid. Karena kita akan disolatkan di masjid. Nan di Lapo Tarul, di mana disolatkan? Di masjid. Nan di Para, apakah di Para disolatkan? Di Kabun? Tidak. Di masjid. Yang di kantor seharian, lembur malam, disolatkan kalau mati? Di masjid. Khawatir kalau ada orang yang ke masjid yang pertama dan terakhir. Dia ke masjid yang pertama bukan untuk sholat, tetapi disolatkan. Nauzubillah. Insya Allah di siling bawah tidak ada yang seperti ini. Kalau masuk sadonya dan siling bawah ke masjid, tidak tertampung, tidak ketemu. Insya Allah. Kitalah sebagai pendakwah, ya tentu dengan masing-masing kita, dengan tidak ceramah, tetapi orang tertarik ke masjid. Doakan kita semuanya, baik pendahulu, pengurus sejak adanya masjid ini, sampai nanti hari kiamat diberikan pahala terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ingin minum teh talua doh, teh talua. Tehnya talua bawa masing-masing.